Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Disiplin Belajar Siswa SMP Negeri 1 Huristak pada Pembelajaran Daring. Nah, kita mulai dari latar belakang masalah. Penyebab pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar bekerja, dan beribadah di rumah. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Dalam pembelajaran daring, disiplin belajar sangat penting karena sikap disiplin bertujuan agar dapat menjaga dari perilaku yang menyimpang dan hal-hal yang dapat mengganggu dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar pembelajaran daring berjalan dengan lancar, maka semua siswa harus disiplin, baik disiplin menaati peraturan daring, siswa harus tepat waktu dalam pengabsenan daring, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran daring, dan sebelum waktu pembelajaran daring habis tidak ada yang boleh keluar dari media daring tersebut, serta disiplin dalam mengajarkan tugas dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Penggunaan media pembelajaran daring dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas serta kedisiplinan proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Oke, poin identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah, guru harus memberikan pemahaman mengenai social distancing dan aktivitas di rumah. Siswa harus aktif berkomunikasi dengan guru. Guru harus membuat jadwal teratur saat pembelajaran daring. Sedangkan batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian melakukan batasan masalah pada rendahnya kedisiplinan belajar siswa saat pembelajaran daring berlangsung di SMP Negeri 1 Huristak. Oke, rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan belajar siswa melalui penerapan pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Huristak? 2. Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan pembelajaran daring untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 1 Huristak? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Huristak, untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan pembelajaran daring untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 1 Huristak. Oke, lanjut. Adapun manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat memahami informasi yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran daring. Peneliti ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan perkembangan pendidikan mengenai penerapan pembelajaran daring. Manfaat praktis bagi siswa, meningkatkan kedisiplinan belajar dalam proses pembelajaran daring serta mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman langsung dalam penerapan pembelajaran daring dengan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Huristak. Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran daring. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya dorongan untuk menaati tata tertib. Pembelajaran daring atau learning merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, di mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face, tetapi menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar ke kapanpun dan dimanapun. Adapun kerangka berpikir, gejala atau penentuan masalah.
Adapun gejala atau penentuan masalah adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan kondisi tidak mendukungnya pembelajaran dan kedisiplinan di sekolah sehingga pembelajaran dilaksanakan di rumah. Selanjutnya tindakan untuk mengatasinya. Untuk mengatasinya, guru menggunakan e-learning dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran diharapkan mampu mempermudah siswa untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran yang disiplin dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, kita lanjut. Metodologi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini. Objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah semua aspek kedisiplinan siswa-siswi saat pembelajaran daring yang dilihat dari nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan. Informasi penelitian. Dalam data kedisiplinan siswa-siswi saat pembelajaran daring, wali kelas sebagai informasi utama untuk dijadikan informan penelitian. Selain wali kelas informan utama tersebut, penelitian juga memiliki informan dari guru-guru mata pembelajaran siswa-siswi untuk mengkonfirmasikan data-data yang dapat dari kedua informasi tersebut. Data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas beberapa sumber, yakni siswa dan guru, yang dimana siswa mendapatkan data tentang peningkatan kedisiplinan siswa dalam proses belajar mengajar dan aktivitas belajar siswa. Sedangkan guru dapat meningkatkan keberhasilan penerapan kedisiplinan untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data, dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan data berupa kegiatan wawancara dan studi dokumentasi dan studi literatur. Dan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas. Uji kredibilitas bertujuan untuk menjelaskan bahwa hasil data penelitian menggambarkan keadaan nyata yang ada di lapangan. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.